bisa diam dulu. Kita mulai dulu ya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jadi selamat datang adik-adik di ruang simulasi P3K. Perkenalkan, di sini nama kakak Hafiz dan di sini juga teman kakak Risa. Di sini kami yang jadi pemandu teknis di ruang ini. Nah, jadi adik-adik P3K ini pelajaran adalah pertolongan pertama pada kecelakaan, ya. Jadi adik-adik kalau ada kecelakaan itu, maka kita wajib untuk menolongnya, ya. Kalau kita tahu cara menolongnya, ya. Kalau belum tahu cara menolongnya, kita paling penting harus tahu satu hal, yaitu call for help atau minta bantuan, ya. Nah, di sini kalau dari Jakarta kita bisa hubungi ke nomor berapa? 112. Ya, bisa dihubungi ke 112 dan kalau kita menemukan kecelakaan dan membutuhkan bantuan seperti ambulans dan lain-lain, ya. Karena saja sini kita harus belajar bagaimana sih langkah-langkah yang harus dilakukan kalau kita menemukan orang yang tidak sadarkan diri seperti ini. Yang pertama, kita bisa call for help dulu atau minta bantu. Pertama kita harus memperkenalkan diri dulu. Kalau kita lihat orang yang tidak sadarkan diri ini sudah ramai dikerumunin orang kayak kita banyak nih, ya. Nah, maka kita wajib untuk memperkenalkan diri, ceritanya bahwa kita orang yang bisa menolongnya atau tahu cara menolongnya, ya. Atau ceritanya kita sebagai penolong, ya. Contohnya seperti ini. Permisi Bapak Ibu, di sini saya Hafiz dari BPPD atau dari kesehatan. Saya ingin menolong orang tersebut, ya. Nah, kalau sudah, kita bisa call for help tadi atau minta bantuan, ya. Kita bisa telepon sendiri menggunakan HP kita ke 112 atau minta tolong orang sekitar tadi untuk menolong teleponkan, ya. Nah, selanjutnya sebelum mulai nolong, kita pastikan dulu semuanya aman, ya. Aman itu di sini ada 3. Yang pertama, aman untuk diri kita sendiri sebagai penolongnya. Yang kedua, aman untuk lingkungan sekitarnya. Yang ketiga, aman untuk korban atau pasiennya, ya. Nah, kalau sudah aman semua, baru kita bisa mulai menolong, ya. Nah, yang harus dilakukan pertama adalah kita coba cek dulu kesadaran atau cek responnya, ya. Cara mengecek responnya di gimana? Kita bisa coba tepuk-tepuk bahu orangnya sambil coba panggil, ya. Contohnya kayak gini. Nah, kita lihat orangnya merespon atau tidak, ya. Kalau dia merespon juga atau tidak menjawab juga, maka kita harus mengecek karena nafas atau nadinya, ya. Pertama kita cek dulu nafasnya, bisa kita taruh 1 dan 2 jari kita di depan ruangan tersebut, dirasain masih ada hembusan nafas atau tidak, ya. Atau bisa juga mengecek nadinya, ya. Nah, mengecek nadi itu bisa di tangan di sini ataupun di leher bagian depan, ya. Nah, kita cek nadinya benar-benar detik, ternyata nadinya tidak terdeteksi juga, maka kita harus buru-buru memberikan bantuan, yaitu namanya adalah pompa jantung atau sebutannya dalam bahasa Inggris CPR atau bahasa Indonesianya adalah RJP, ya. RJP adalah resusitasi jantung paru, ya, atau resusitasi jantung paru, ya. Singkatannya RJP, ya. Nah, cara melakukan RJP itu gimana? Jadi di sekitar ini kan ada namanya tulang rusuk, ya. Nah, di atas tulang rusuknya ini, di atas ini kita kasih 2 jari di sini. Nah, di tempat 2 jari ini akan jadi tempat untuk tumpuan tangan kita, ya. Tangan yang satu taruh sini, lalu tangan yang satu lagi digenggam seperti ini. Kalau sudah seperti ini, posisi duduk kita akan naik sejajar dengan orang tersebut seperti ini, ya. Nah, kalau udah kayak gini, maka kita bisa berikan bantuan, ya. Ada yang tahu nggak kayak gini harus berapa kali? 15 kali. 15? Salah? 4, 5. Yang benar adalah tadi 15 kali 2 alias 30 kali, ya. Hitungannya itu adalah 15 itu kalau buat anak-anak, ya, seperti yang di bawah 5 tahun ataupun masih kecil, ya. Nah, dilakukan itu sebanyak 30 banding 2, ya. 30 itu untuk kita pompa dadanya. Lalu 2 detiknya itu kita cek apakah nafas sama nadinya sudah kembali atau belum, ya. Kalau belum kembali juga diulangi terus-menerus, ya. 30 banding 2-nya itu, ya. Contohnya seperti ini. Nah, seperti itu 30 kali. Setelah itu